Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa darbih wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dan juga para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah tabaraka wa taala kembali memberikan kepada antunna semua kemudahan untuk bisa kembali mengikuti kajian Al-Qur'anil Karim via Zoom. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita semua kesehatan, dan semoga Allah tabaraka wa taala menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan memperbaiki amal dan hati kita, dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, biidznillah tabaraka wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, tafsir juz amma dari karya yang telah ditulis oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalami Al-Mannan. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir surat Al-Humazah, dan biidznillah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan tafsir surat berikutnya, yakni surat Al-Fil, dan insyaallah kita akan mencoba untuk menjelaskan tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah surat Al-Fil ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir insyaallah ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sebagaimana biasanya sebelum kita membaca tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kita mintakan terlebih dahulu kepada Al-Akh Al-Qari untuk membacakan kepada kita ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. Kepada beliau kita persilahkan, falyatafaddal mashkuran ma'juran insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, surat Al-Fil dinamakan dengan surat Al-Fil karena Allah tabaraka wa taala dalam surat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang pasukan yang dipimpin oleh Abraha, yang mana pasukan ini membawa di depannya gajah-gajah besar yang nanti insyaallah akan kita
jelaskan dari sisi penjelasan para ulama ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala sebagai tambahan. Surat Al-Fil ini para ulama katakan bahwa ia merupakan surat Makkiyah. Surat yang Allah tabaraka wa taala turunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Dan jumlah ayatnya ada 5 ayat. Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan ya Muhammad bagaimana Tuhanmu Allah tabaraka wa taala telah bertindak terhadap ashabil fil atau pasukan gajah atau tentara gajah. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, Ama ra'aita min qudratillah wa 'azimi sya'nihi wa rahmatihi bi'ibadihi wa adillati tauhidihi wa sidqi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma fa'alahu Allahu bi ashabil fil. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana kuasa Allah, bagaimana agungnya Allah tabaraka wa ta'ala, rahmatnya kepada hambanya, ya, kemudian bukti akan keesaannya subhanahu wa ta'ala, dan bukti akan kebenaran Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni apa yang dilakukan oleh Allah terhadap tentara gajah, pasukan gajah. Alladzina kadu baitahul haram, di mana mereka adalah orang-orang yang hendak menghancurkan rumah Allah yang mulia. Ya. Wa aradu ikhrabah, mereka hendak menghancurkannya. Mereka membuat makar terhadap rumah Allah tabaraka wa taala ini. Fatajahhazu li ajli dzalik, mereka mempersiapkan pasukan besar untuk menghancurkan dan membuat makar terhadap rumah Allah yang dimuliakan yang ada di kota Mekkah Al-Mukarramah. Wastashabu ma'ahum al-fiyala lihadmihi, dan mereka juga membawa gajah-gajah. Ya. Dalam sebagian catatan sejarah ada 12 gajah mereka bawa yang tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah ini. Waja'u bijam'in la kibala lil arabi bihi, mereka datang ke kota Mekkah dengan membawa pasukan dan tentara yang sangat banyak, di mana bangsa Arab tidak ada seorang pun di antara mereka, sekalipun mereka adalah bangsa yang banyak dengan kabilah yang banyak, akan tapi mereka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghadang pasukan yang besar ini yang datang dari Habasyah maupun dari Yaman. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian beliau mengatakan, falamman tahu ila qurbi Makkah, kemudian tatkala mereka sudah dekat ke kota Mekkah, kata Imam Sa'di rahimahullah, walam yakun bil arabi mudafa'ah, dan orang Arab tidak memiliki kuasa untuk menghadang pasukan ini. Wa kharaja ahlu Makkah min Makkah khaufan ala anfusihim minhum, dan penduduk Makkah bahkan keluar dari kota Makkah karena takut keselamatan diri mereka, ya, dan keluarga mereka serta harta mereka dari pasukan besar ini. Maka Allah tabaraka wa taala kemudian hancurkan pasukan ini. Yang pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sedikit menukilkan secara singkat tentunya dari apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau terkait dengan sejarah yang sangat agung ini. Sejarah yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, ini menunjukkan akan kuasa Allah. Ya, menunjukkan akan keagungan Allah, rahmat Allah kepada hambanya, di mana Allah tabaraka wa taala membela orang-orang yang tidak memiliki kekuatan sama sekali dari sebuah pasukan besar yang tidak bisa mereka hadapi. Dan juga menunjukkan akan bukti bahwa ia zat yang Maha Esa subhanahu wa ta'ala. Dan juga bukti yang sangat nyata akan kebenaran
kerasulan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan bacakan dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala terkait dengan pasukan yang dipimpin oleh Abraha ini yang saat itu datang ke kota Mekah dengan membawa 60.000 pasukan untuk menghancurkan Ka'bah Allah yang mulia di kota Mekah Al-Mukarramah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata tatkala beliau mentafsirkan ayat yang mulia ini bahwa awal mula kisah dari Abraha ini berawal dari apa yang dilakukan oleh seorang raja dari raja-raja Himyar yang bernama Dzu Nuwas. Dan Raja Dzu Nuwas ini adalah raja yang menurut sebagian ahli tafsir dialah raja yang membasmi atau membunuh orang-orang Nasara di negeri Yaman dengan membuat parit-parit besar dan menghidupkan di parit ini api. Siapa yang tidak mau keluar dari agamanya, Nasrani, maka raja ini memerintahkan pasukannya untuk memasukkan mereka ke dalam kobaran api dalam parit-parit besar ini. Dan raja ini adalah raja yang musyrik, menyembah berhala. Dan menurut sebagian ahli tafsir bahwa kisah pembantaian yang dilakukan oleh Raja Dzu Nuwas di Yaman terhadap orang-orang Nasrani yang berjumlah puluhan ribu, inilah yang dimaksudkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Buruj. Tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qutila ashabu al-ukhdud." Ya, ini menurut pendapat sebagian para ulama, sekalipun tatkala kita pada pertemuan di saat kita mentafsirkan surat Al-Buruj, kita sebutkan secara terperinci pendapat salah satu di antara pendapat yang mengatakan bahwa Ashabul Ukhdud yang dimaksudkan adalah cerita tentang seorang pemuda yang saat itu belajar kepada seorang rahib, seorang pendeta, dan juga belajar kepada seorang tukang sihir, yang pada akhirnya dengan terbunuhnya pemuda tadi, akhirnya semua orang masuk Islam. Semua orang bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Namun sebagian para ulama mengatakan bahwa Ashabul Ukhdud ini adalah orang-orang yang dibantai oleh Raja Himyar, dan dia adalah raja terakhir dari Himyar yang beragama kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atau paganis. Maka tidak ada yang selamat dari Nasara yang ada di Yaman yang dibantai oleh Dzu Nuwas ini kecuali seorang yang bernama, disebutkan Imam Ibnu Katsir, Daus Dzu Sa'laban. Beliau yang akhirnya bisa selamat melarikan diri, padahal yang dibantai olehnya sebagaimana kita sebutkan tadi puluhan ribu. Sebagian ahli sejarah mengatakan 20.000 dari kaum Nasrani di Yaman dibantai oleh Dzu Nuwas ini. Maka berangkatlah Daus Dzu Sa'laban ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ke Syam menemui Kaisar Romawi. Di sana ia meminta bantuan dan ia menyampaikan apa yang terjadi di Yaman. Dan Kaisar Romawi beragama Nasrani, dan yang dibantai oleh Dzu Nuwas, yang dibunuh oleh Dzu Nuwas yang berjumlah 20.000, mereka adalah orang-orang Nasrani. Maka di sini raja pun marah, kemudian raja memerintahkan kepada Raja Habasyah, ya, Raja Habasyah untuk menumpas atau memerangi Dzu Nuwas ini bersama dengan Daus Dzu Sa'laban. Maka Daus Dzu Sa'laban ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, berangkat bersama dengan pasukan besar dipimpin oleh dua komandan perang Habasyah. Yang pertama Aryad, kemudian yang kedua Abraha. Ya. Jadi pasukan Habasyah yang diperintahkan oleh Kaisar Romawi untuk memerangi Dzu Nuwas, Raja Himyar, adalah dua jenderal perang terkenal saat itu. Yang pertama Aryad, kemudian yang kedua Abraha. Yang Abraha inilah yang nantinya akan datang ke kota Mekah membawa 60.000 pasukan untuk menghancurkan Ka'bah Allah yang mulia di kota Mekah Al-Mukarramah.
Maka berangkatlah pasukan ini ke negeri Yaman, menyerang Yaman, dan Dzunnuwas pun akhirnya terbunuh. Ya, Dzunnuwas pun akhirnya terbunuh dan Yaman jatuh ke tangan orang-orang Habasyah. Maka negeri Yaman dipimpin oleh dua komandan perang besar ini, Aryad dengan Abraha. Namun akhirnya terjadi perselisihan di antara kedua mereka, yakni Aryad dengan Abraha, sehingga akhirnya kedua belah pihak didukung oleh pasukan mereka masing-masing. Dan hampir terjadi perang besar antara mereka. Namun saat itu, salah seorang di antara mereka mengatakan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tidak perlu kita mengorbankan pasukan besar kita. Akan tapi, marilah engkau keluar dan aku juga keluar, kita melakukan adu tanding. Siapa di antara kita yang selamat, maka dialah yang akan memimpin pasukan dan akan memimpin Yaman. Maka akhirnya keduanya sepakat. Maka keduanya pun keluar dari barisan mereka masing-masing dan bertemu untuk beradu tanding. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maka Aryad kemudian ayunkan pedangnya sehingga pedang ini melukai hidung Abraha, mukanya dan mulutnya. Ya. Namun di saat Abraha sudah terdesak, salah satu di antara budak yang dimiliki oleh Abraha membantu majikannya Abraha. Ia pun kemudian menghunus senjatanya dan menyerang Aryad, sehingga akhirnya Aryad pun terbunuh. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian Abraha sembuh dari sakitnya, dari lukanya, dan tatkala peperangan mereka dan pembunuhan yang dilakukan oleh Abraha terhadap Aryad terdengar oleh Raja Najasyi, maka dia marah. Raja ini marah. Kemudian dia mencela Abraha, bahkan raja sampai bersumpah bahwa ia akan menginjakkan kakinya di negeri Yaman, artinya akan menyerang Yaman. Dan raja ini bahkan bersumpah akan menginjak ubun-ubunnya Abraha. Maka di sini Abraha kemudian mengirimkan seorang utusan kepada Raja Najasyi meminta maaf, bahkan Abraha juga membawakan utusan ini satu kantung dari tanah Yaman. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, Raja Najasyi yang sangat marah dengan informasi yang sampai ke beliau bahwa Aryad dibunuh oleh Abraha, beliau bersumpah untuk menaklukkan Yaman. Beliau mengatakan bahwa aku akan injakkan kakiku di bumi Yaman. Artinya beliau akan taklukkan Yaman. Maka Abraha kemudian membawakan utusan ini satu kantung tanah Yaman. Kemudian dia mengatakan kepada utusannya, dia pesankan hendaknya raja agar ya tidak melanggar sumpahnya, silahkan injak satu kantung tanah Yaman ini. Bahkan Abraha juga membawakan sorban yang dia pakai, ya, mahkota yang biasa dia pakai dibawakan juga. Kemudian raja diperintahkan untuk menginjak mahkota tersebut, karena raja juga bersumpah untuk menginjak ubun-ubun Abraha agar sumpahnya terpenuhi. Maka di sini akhirnya Raja Najasyi kemudian memaafkan Abraha, dan Abraha dibiarkan oleh raja untuk memimpin negeri Yaman. Maka tatkala Abraha mengetahui bahwa raja telah ridha kepadanya, ya, tidak lagi marah kepadanya, maka Abraha berkata kepada raja, sungguh aku akan bangun di negeri Yaman sebuah gereja yang sangat besar, ya, sebuah gereja yang sangat besar. Dan kata beliau, gereja yang tidak pernah dibangun sepertinya, ya, tidak pernah dibangun sepertinya sebelumnya. Dan beliau bahkan berkata, yakni Abraha berkata, aku tidak akan berhenti dari membangun gereja ini, memperindah gereja ini, sampai aku berhasil memalingkan haji orang-orang Arab yang tadinya ke Mekah, akhirnya mereka berkunjung ke Yaman mengunjungi gereja besar ini. Ini yang dilakukan oleh Abraha. Maka akhirnya Abraha mulai membangun gereja besar di Yaman, ya,
sebagaimana ia janjikan kepada Raja Najasyi. Dan gereja ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir gereja yang sangat tinggi. Ya, gereja yang sangat tinggi, Rafi'atul Bina, tepat dibangun di ibu kota Yaman, yakni di Sana'a. Gereja yang sangat tinggi, gereja yang dihiasi dengan hiasan yang sangat menakjubkan. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Abraha di saat melakukan pembangunan gereja ini, dia menyiksa penduduk Yaman. Ya, dia menindas penduduk Yaman, sehingga akhirnya disebutkan oleh sebagian para ahli sejarah bahwa Abraha menentukan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam satu hari. Jika seandainya pekerjaan itu tidak diselesaikan, maka tangan orang-orang Yaman yang ditugaskan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dipotong oleh beliau. Sehingga terbangunlah gereja yang sangat tinggi dan megah ini. Ya, sangat tinggi dan megah ini. Bahkan sebagian ahli sejarah menamakan gereja ini dengan Qalis atau Kulais dalam sebagian catatan sejarah, karena tidaklah seorang bangsa Arab atau tidaklah seorang melihat kebangunan gereja yang sangat tinggi ini kecuali qalansuahnya atau kopiahnya, pecinya itu jatuh karena begitu sangat tingginya bangunan ini dan yang sangat megah ini. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka Ta'ala, sebagaimana diikrarkan oleh Abraha bahwa ia tidak akan berhenti dari membangun gereja yang sangat besar, sangat megah ini kecuali apabila ia berhasil memalingkan haji Arab, haji bangsa Arab yang biasanya mereka setiap tahunnya melakukan haji dan umrah ke Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya mereka berhaji atau mengunjungi gereja yang dibangun di negeri Yaman olehnya di Sana'a. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, untuk dimaklumi bersama bahwa bangsa Arab sekalipun mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, menyembah berhala, ya, akan tapi mereka adalah bangsa yang saat itu mengagungkan Ka'bah, dan mereka adalah bangsa yang juga melakukan haji ke Baitullah, karena haji ke Baitullah merupakan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan diumumkan oleh Nabi Ibrahim kepada manusia setelah Nabi Ibrahim menyelesaikan pembangunan Ka'bah Al-Musyarrafah, ya. Sehingga dari semenjak itu bangsa Arab selalu melakukan ibadah haji setiap tahunnya, melakukan ibadah umrah. Mereka juga tawaf di Ka'bah, ya. Mereka juga sa'i antara Safa dan Marwah. Mereka juga wukuf di Arafah. Mereka juga mabit di Muzdalifah dan yang lain-lain daripada rangkaian-rangkaian ibadah haji yang kita maklumi dalam agama kita, agama Islam. Hanya saja banyak daripada rangkaian ibadah yang mereka tambah, yang mereka kurangi, ya. Seperti misalnya aturan tawaf, orang-orang Quraisy boleh tawaf dengan pakaian yang mereka punya, sedangkan selain Quraisy itu tidak boleh tawaf kecuali dengan baju yang mereka pinjam dari bangsa Quraisy atau pakaian yang mereka beli di kota Makkah Al-Mukarramah. Adapun orang-orang yang tidak ada baju orang-orang Quraisy yang bisa dia pakai dan dia tidak bisa membeli baju di kota Makkah Al-Mukarramah, maka ia dipersilahkan untuk tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Begitu juga dengan aturan bahwa wukuf di Arafah pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, di hari Arafah, yang wukuf di Arafah itu hanya bangsa Arab yang bukan orang Quraisy. Adapun orang Quraisy, maka wukufnya itu di Muzdalifah. Karena Arafah itu sudah keluar dari batasan haram. Sehingga mereka berkata bahwa kami orang Quraisy, kenapa tidak wukuf di Arafah? Karena kami adalah penunggu haram. Kami adalah kabilah yang dipilih oleh Allah untuk menunggu tanah haram. Maka bagaimanapun kondisinya, kami tetap harus berada di tanah haram. Maka selain Quraisy, wukufnya di Arafah, adapun orang-orang Quraisy wukufnya di Muzdalifah. Ini beberapa tambahan dan pengurangan yang mereka lakukan. Bahkan rangkaian ibadah haji yang mereka lakukan itu juga mengandung beberapa unsur kesyirikan seperti dalam talbiyah. Ya, kalimat-kalimat talbiyah yang mereka ucapkan yang dalam agama kita, agama Islam, setelah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus dan mengajarkan kepada kita manasik haji, maka talbiyahnya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Artinya rangkaian talbiyah yang kita ucapkan itu semuanya bermakna keesaan yang menunjukkan ketauhidan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak ada sekutu baginya. Akan tapi mereka menambahnya illa syarikan huwa lak, ya, kecuali sekutu yang milikmu, ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui bersama bahwa bangsa Arab
Sebelum masa Islam, sebelum masa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat mengagungkan Ka'bah ini. Mereka melaksanakan haji, mereka mengunjunginya, mereka melaksanakan umrah. Sehingga tatkala mereka mendengar bahwa Abraha berikrar dalam membangun gereja besar di Yaman untuk Raja Najasyi, tujuannya adalah untuk memalingkan haji bangsa Arab dari Makkah Al-Mukarramah, dari Ka'bah ke gereja ini, membuat semua bangsa Arab di Jazirah Arab marah. Mereka tersinggung. Ya, mereka tersinggung dengan niat dan ikrar yang diucapkan oleh Abraha ini. Sehingga para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada salah satu di antara bangsa Arab dalam sebagian catatan sejarah, yakni dari orang Quraisy. Ya, dari orang Quraisy. Dia khusus datang ke kota Yaman, ke San'a, kemudian diam-diam di malam hari dia masuk ke gereja ini, kemudian dia buang hajat di dalamnya. Ya, dia buang hajat di dalamnya. Kemudian dia lari, dia pulang. Paginya penjaga gereja melihat hal yang mengejutkan ini. Kemudian dia lapor, dia sampaikan ini kepada Abraha. Maka Abraha pun marah. Ini penghinaan. Siapa yang berani melakukan ini? Maka orang-orang mengatakan, ini tidak lain yang melakukan adalah bangsa Arab. Karena Paduka telah berikrar, Paduka telah berniat untuk memalingkan haji mereka ke gereja besar yang kita bangun ini. Maka di saat itu Raja Abraha, ya, Abraha marah. Kemudian dia mengatakan, demi Tuhan, ya, aku akan datang ke kota Mekah dan aku akan hancurkan Ka'bah yang dimuliakan oleh mereka, dan aku akan bongkar batu demi batu dari Ka'bah itu. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Abraha pun bersiap. Ya, beliau meminta bantuan dari Raja Najasyi untuk memberikan tambahan pasukan dari Habasyah, dan beliau juga membawa semua pasukan yang ada di Yaman, sehingga jumlah pasukan yang beliau bawa itu berjumlah 60.000. Dan pasukan ini juga diiringi dengan gajah-gajah besar, ya, gajah-gajah besar. Para ulama sejarah mengatakan kenapa beliau membawa gajah? Mereka mengatakan karena sebagaimana dia sampaikan tadi, dia akan lepaskan batu demi batu di Ka'bah itu dengan menariknya dengan rantai-rantai besar yang diikatkan di gajah. Ya, jadi dia berniat bahwa nanti kalau sudah sampai Ka'bah, bahwa Ka'bah itu akan diikat setiap sisinya dengan menggunakan rantai-rantai yang disambungkan atau disatukan dengan badan-badan gajah yang banyak tadi. Kemudian setelah itu akan ditarik secara serentak, secara bersamaan, sehingga seketika Ka'bah itu akan roboh dan akan hancur. Ini niatnya atau keinginannya tatkala dia ingin menghancurkan Ka'bah Allah yang dimuliakan di kota Makkah Al-Mukarramah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bergeraklah pasukan ini dari Yaman. Semua bangsa Arab saat itu di Jazirah Arab berkeyakinan, berpendapat bahwa menghadang pasukan besar ini merupakan salah satu di antara bentuk perjuangan atau perang suci. Ya. Maka dalam perjalanan dari Yaman menuju Makkah Al-Mukarramah, banyak sekali pasukan-pasukan dari bangsa Arab yang berusaha untuk menghadang pasukan besar ini, akan tapi semuanya terkalahkan. Ya, karena pasukan ini sangat besar. Berjumlah 60.000 pasukan, lengkap semua dengan persenjataannya, dan di bawah satu komando. Ya. Maka tidak ada satu satuan perang yang berusaha untuk menghadang gerak laju pasukan besar ini, kecuali semuanya bisa ditumpas oleh Abraha. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai ada seorang Arab yang bernama Nufail bin Habib Al-Khash'ami dari suku Khatham. Ya, beliau berusaha mengumpulkan banyak orang untuk menghadang pasukan ini, bahkan berusaha menghadang pasukan ini dalam waktu yang cukup lama. Namun toh akhirnya satuan pasukan yang dikumpulkan oleh Nufail ini berhasil dikalahkan oleh Abraha, bahkan Nufail pun tertawan. Bahkan Abraha hendak membunuhnya. Disebutkan dalam catatan yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa tatkala Abraha hendak membunuhnya, Nufail memohon maaf, dia minta untuk tidak dibunuh, bahkan dia berkata bahwa Paduka adalah orang yang tidak tahu seluk-beluk perjalanan di padang pasir di tanah Arab ini. Maka jika seandainya Paduka
tidak membunuh saya, maka saya akan menjadi penunjuk jalan untuk Paduka dan pasukan Paduka sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya Abraha membiarkan ia hidup dan dijadikan sebagai orang yang diangkat untuk sebagai penunjuk jalan menuju kota Makkah Al-Mukarramah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai akhirnya pasukan ini sudah mencapai atau mendekati kota Makkah Al-Mukarramah. Sebagian catatan sejarah mengatakan bahwa ia sampai di Hudaybiyah. Namun sebagian sejarah mengatakan ia sudah sampai di tempat antara Arafah dengan Muzdalifah, di lembah yang namanya lembah Muhassir. Intinya mereka sudah sampai, sudah berada di batas tanah haram. Mereka sudah berada di batas tanah haram. Sudah sangat dekat sekali Makkah Al-Mukarramah atau Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa di sini Abraha kemudian meminta seseorang untuk datang ke kota Makkah Al-Mukarramah dan menyampaikan kepada para pembesar kota Makkah, karena di Makkah tidak ada seorang raja. Ya, tidak ada seorang raja. Mereka hanya para pembesar, orang-orang yang tokohkan, orang-orang yang dituakan. Ya, maka Abraha mengutus seorang untuk masuk ke kota Makkah dan menyampaikan maksud tujuan pasukan datang ke kota Makkah. Tidak ada niat dan tujuan kecuali hanya untuk menghancurkan Ka'bah itu. Tidak untuk membunuh mereka, tidak untuk memerangi mereka. Kemudian Abraha juga meminta agar didatangkan kepada beliau ya seseorang yang paling ditokohkan di lembah Makkah, di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka akhirnya yang menemui Abraha adalah kakek Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdul Muttalib ibni Hashim. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebelumnya diceritakan bahwa pasukan Abraha merampas ternak milik penduduk Makkah. Termasuk yang dirampas adalah unta-unta yang dimiliki oleh kakek Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 200 ekor unta. Sehingga tatkala Abdul Muttalib datang menemui Abraha, diceritakan tatkala beliau sudah mendekat dan masuk ke kemahnya Abraha, yang di situ Abraha duduk di atas singgasananya. Maka Abraha tatkala melihat kakek Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang berperawakan tinggi, tegap, berwibawa, sangat gagah, ganteng, sehingga Abraha terkesima, takjub melihat penampilan kakek Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa Abraha saat itu ingin sebenarnya mendudukkan Abdul Muttalib di singgasananya, duduk berdampingan dengannya, karena dia lihat ini orang besar, orang terhormat, orang yang sangat berwibawa, orang yang sangat tampan. Akan tapi Abraha tidak ingin, ya, orang-orang akan mencelanya, bagaimana ada seorang yang bukan raja akan tapi duduk di atas singgasananya. Akan tapi ia juga tidak rela atau tidak mau orang yang sangat berwibawa ini duduk di bawah sedangkan ia duduk di atas singgasananya. Maka akhirnya Abraha merelakan diri untuk duduk di bawah bersama dengan Abdul Muttalib. Maka setelah keduanya duduk, maka Abraha menyampaikan maksud tujuannya datang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Bahwa tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya menghancurkan Ka'bah. Tidak ada keinginan untuk memerangi, tidak ada keinginan untuk merampas apa-apa. Maka setelah hal itu disampaikan, maka Abraha mempersilahkan kepada Abdul Muttalib untuk berbicara. Maka Abdul Muttalib, kakek Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak menyinggung maksud tujuan datangnya Abraha ke kota Makkah. Malah yang ia bicarakan saat itu adalah, yang ia sampaikan kepada penterjemah, inna hajati ayyarudda alayyal maliku mi'atai ba'irin asabahali. Tujuanku datang menemui Paduka di sini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk meminta kepada Paduka agar kiranya Paduka mau mengembalikan kepada saya 200 ekor unta yang dirampas beberapa hari yang lalu. Maka di sini Abraha marah. Ia bangkit dari tempat duduknya, kemudian duduk di atas singgasananya, kemudian dia berkata, laqad kuntu a'jabtani hina ra'aituk. Sungguh di awal aku melihat Anda, hai Abdul Muttalib, saya takjub melihat Anda. Anda orang yang berwibawa dan seterusnya.
Akan tapi zahidtu fika hina kallamtani. Zahidtu fika artinya engkau menjadi kecil di mataku tatkala engkau mulai berbicara. Tadi engkau adalah orang yang aku hormati, orang yang aku muliakan. Sampai kita sebutkan tadi bahwa Abraha akhirnya rela duduk di bawah berdampingan dengan Abdul Muttalib. Tapi tatkala Abdul Muttalib berbicara, maka Abraha kemudian bangkit marah dan duduk di atas singgasananya, meninggalkan Abdul Muttalib duduk di bawah. Dia mengatakan, sungguh setelah engkau berbicara, engkau menjadi kecil di pandangan mataku. Abraha mengatakan, atukallimuni fi mi'ati ba'irin asabtu halak wa tatruka baitan huwa dinuka wa dinu abaika qad ji'tu lihadmi. Apakah engkau berbicara kepadaku terkait dengan 200 ekor unta yang kau punya, yang telah dirampas oleh pasukanku, dan engkau tinggalkan atau engkau tidak bernegosiasi, engkau tidak berbicara sedikit pun kepadaku tentang agamamu, tentang sebuah rumah, yakni Ka'bah, yang itu merupakan simbol agamamu, agama daripada nenek moyangmu, yang aku datang kemari dengan niat tujuan untuk menghancurkan itu. La tukallimuni fi, engkau tidak memohon, tidak bernegosiasi, tidak berbicara, tidak meminta kepadaku untuk mengurungkan niatku. Kenapa engkau malah berbicara tentang 200 ekor unta? Seberapalah unta tersebut dibanding dengan warisan atau simbol agama yang ditinggalkan oleh nenek moyangmu, Ka'bah yang akan aku hancurkan hari ini. Maka Abdul Muttalib kemudian berkata, sebuah ungkapan yang para ulama sejarah mengatakan ini menjadi peribahasa akhirnya di kalangan bangsa Arab. Inni ana rabbul ibil. Inni ana rabbul ibil. Abdul Muttalib menjawab, sesungguhnya aku adalah pemilik unta. Aku adalah tuan unta. Unta itu milikku. Sedangkan al-bait, Ka'bah, itu bukan milikku. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Sesungguhnya Ka'bah itu punya pemilik. Ya, ada yang memilikinya. Dan pemilik Ka'bah itu akan menjaganya. Akan menghalangi Anda dari niat yang Anda sudah niatkan itu. Maka di sini Abraham mengatakan, maka naliyam tani aminni. Pemilik Ka'bah itu tidak akan mungkin bisa menghalangi niatku. Maka Abdul Muttalib mengatakan, anta wadhak. Kita akan lihat. Silakan lakukan apa yang Anda inginkan. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian Abraha memerintahkan agar mengembalikan unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib pun pulang ke kota Mekah dan orang-orang menunggu hasil daripada pembicaraan antara beliau dengan Abraha. Maka Abdul Muttalib mengatakan, tidak ada kemampuan kita menghadang pasukan besar ini. Maka beliau perintahkan kepada semua penduduk Mekah untuk mengungsi. Ya, mengungsi. Semuanya diperintahkan mengungsi. Karena kalau tidak mengungsi ditakutkan keselamatan jiwa mereka. Maka semuanya mengungsi ke gunung-gunung. Kemudian Abdul Muttalib bersama dengan beberapa tokoh Arab mendekati Ka'bah. Maka disebutkan dalam penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa Abdul Muttalib, kakek Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini memegang kain kiswah. Dalam sebagian catatan sejarah beliau memegang pintu Ka'bah. Ya, memegang Ka'bah, pintunya. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku. Lahumma, artinya Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku. Sesungguhnya seseorang, maksudnya dirinya, telah membela apa yang dia punya. Seakan-akan dia mengatakan, aku pemilik unta. Aku telah menyelamatkan unta itu dari rampasan mereka. Famna rihalak. Karena itu ya Allah, setelahnya hendaknya engkau selamatkan apa yang kau punya ini, yakni rumahmu, Ka'bah yang dimuliakan ini ya Allah. Jangan sampai salibuhum, jangan sampai salib mereka dan makar mereka mengalahkan makarmu ya Allah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kadang-kala kita bertanya, atau sebagian bertanya, bagaimana mungkin seorang yang menyembah berhala kemudian berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bagaimana mungkin seorang yang menyembah patung memohon pertolongan kepada Allah? Bahkan kita lihat di sini bagaimana kepercayaannya, bagaimana mungkin dalam bahasa
yang sering kita dengar, tawakalnya dan keyakinannya kepada Sang Pencipta Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa Allah pasti akan menjaga rumahnya, Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka perlu diketahui sebagaimana kita tadi sudah sebutkan bahwa mereka bangsa Arab sekalipun menyembah berhala, akan tapi di satu sisi mereka juga melakukan beberapa ritual ibadah kepada Allah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, mereka berhaji, mereka umrah, mereka tawaf dan yang lain-lainnya daripada syariat yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan para ulama mengatakan di saat mereka sedang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kelapangan dan kesenangan, mereka biasanya melakukan kesyirikan kepada Allah. Ya. Namun di saat mereka sedang terjepit, mereka sedang dalam keadaan sulit, sedang dalam masalah yang tidak mungkin bisa terselesaikan, maka mereka kembali kepada Allah. Apa yang mereka lakukan ini persis seperti yang diceritakan oleh Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Tatkala Allah bercerita, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ya, tatkala Allah Tabaraka wa Taala berfirman tentang sebagian orang yang mengarungi lautan. Ya, kemudian di lautan mereka dihantam oleh ombak yang bagikan gunung. Apa yang mereka lakukan? Karena di saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Dalam kondisi yang sudah terjepit, dalam kondisi yang sudah mendesak, akhirnya mereka da'ullah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan amal, ibadah mereka hanya untuk Allah. Mereka lupa dengan kesyirikan dan mereka meninggalkan kesyirikan. Mereka berdoa hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal bar, namun tatkala mereka selamat, diselamatkan oleh Allah ke daratan, kiranya mereka melakukan kesyirikan pada Allah. Kembali kepada Allah di saat sempit, kembali kepada Allah di saat susah, akan tapi melakukan kesyirikan di saat lapang, melakukan kesyirikan di saat senang dan bahagia. Ini yang mereka lakukan. Sehingga kita lihat di sini Abdul Muttalib tatkala sudah tidak mampu menghadang pasukan besar ini, maka dia kembali kepada Allah. Bahkan dia mengatakan, sesungguhnya aku pemilik unta, sedangkan Ka'bah itu ada yang memilikinya, yaitu Allah, dan Allah akan menghalangi Anda, dan pemiliknya akan menghalangi Anda. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akhirnya setelah ia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kiranya Allah menyelamatkan rumahnya, Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah, maka ia pun ikut mengungsi. Sedangkan pasukan Abraha yang sudah berada di batas tanah haram, maka mereka mulai bersiap untuk memasuki tanah haram, untuk menghancurkan Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, falamma asbaha Abraha tahayya'a lidukhuli Makkah. Paginya Abraha pun bersiap. Ya. Bersiap, diperintahkan pasukannya untuk bersiap, dan dia juga menyiapkan gajahnya berada di depan. Ya. Kemudian tatkala gajah ini diarahkan ke kota Mekkah Al-Mukarramah untuk bergerak menuju kota Mekkah Al-Mukarramah, maka gajah ini pun duduk. Ya, gajah ini pun duduk. Tatkala gajah ini diarahkan ke Syam, maka dia pun berdiri bahkan akan berlari, hendak berlari. Tatkala diarahkan ke kota Mekkah kembali, maka gajah ini pun duduk kembali. Maka mereka berusaha memukul gajah ini, ya, dengan besi tajam di kepalanya. Bahkan mereka juga mengaitkan besi di belalainya. Mereka berusaha mendorongnya dan memaksanya untuk bergerak. Tapi gajah ini juga tidak mau bangkit dari tempat duduknya. Kemudian mereka berusaha mengarahkan gajah-gajah tersebut ke arah Yaman untuk kembali. Maka gajah tadi pun langsung berdiri dan hendak berlari. Ya, ini dilakukan oleh mereka berkali-kali. Mereka bingung, kenapa setiap diarahkan ke kota Mekkah Al-Mukarramah, gajah ini terus duduk, dipaksa dan dilukai juga dia tidak mau bergerak. Maka semua pasukan pun bingung. Abraha juga bingung. Ya. Kiranya dalam kondisi yang menakjubkan ini, yang mereka sedang dalam kebingungan ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian kirimkan tentara, pasukan yang tidak disangka oleh siapapun. Yang diceritakan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini dengan sebutan ababil, yakni burung yang sifatnya adalah ababil. Nanti kita akan sebutkan apa yang dimaksud dengan ababil. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, burung ini membawa
batu-batu panas, batu-batu yang sudah dibakar. Jadi batu yang terbuat dari tanah liat yang sangat keras, yang sudah panas, yang sudah dipanaskan atau yang terbakar. Sebagian ahli sejarah mengatakan membawa dua, yakni dua di cakarnya. Sebagian lagi mengatakan tiga, dua di kakinya atau di cakarnya, yang satu di paruhnya. Ya, burung ini datang dari segala penjuru secara berkelompok-kelompok. Kemudian melemparkan batu-batu tersebut kepada pasukan. Sehingga akhirnya pasukan ini pun berlarian. Dan mereka bahkan bertanya di mana Nufail yang kita sebutkan tadi, yang dari awal dari kabilah Al-Khatham yang dikalahkan oleh Abraha, kemudian hendak dibunuh, tapi dia minta maaf dan dia bersedia untuk menunjukkan jalan. Maka pasukan mengatakan, di mana Nufail, di mana Nufail? Kiranya Nufail setelah dia melihat gelagat yang tidak baik dari gajah ini, ada sesuatu yang ia lihat di luar dari kebiasaan, maka ia pun lari. Ia pun lari naik ke atas gunung bersama dengan bangsa Arab yang lainnya. Dari atas gunung mereka menyaksikan bagaimana pasukan Abraha dihancurkan oleh Allah dengan batu-batu yang dilemparkan oleh burung-burung ini, sehingga mereka mengatakan, di mana Nufail, di mana Nufail? Maka Nufail mengatakan, ainal mafar wal ilahu talibu wal asramul maghlubu laisal ghalibu. Di mana tempat berlindung lagi jika Allah sudah mengejar, sedangkan Ashram, yakni Abraha, terkalahkan dan bukan yang menang. Akhirnya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semuanya dibinasakan oleh Allah. Semua mereka dibinasakan oleh Allah dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang selamat. Kalaupun ada yang selamat, ini hanya sementara agar mereka bisa kembali ke Yaman dan menyampaikan ke Yaman apa yang terjadi, termasuk Abraha. Abraha selamat dalam keadaan terluka parah sampai pulang ke Yaman, namun di Yaman akhirnya dia mati. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebuah kejadian yang diabadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Fil, yang ini disebutkan oleh para ulama sebagai salah satu di antara irhas atau muqaddimah, pendahuluan dari bukti akan kebenaran kerasulan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena kejadian ini kata para ulama tepat 50 hari atau 50 hari sebelum kelahiran Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini sejarah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir terkait dengan pasukan Abraha yang akhirnya dihancurkan oleh Allah tatkala mereka datang ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman pada ayat yang pertama yang sudah kita bacakan tafsirnya tadi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha yang telah kita ceritakan tadi. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka, kata Allah, yang tipu daya untuk menghancurkan Ka'bah sia-sia. Bayangkan persiapan dengan jumlah pasukan yang banyak yang didatangkan dari Habasyah, yang dibawa dari Yaman, 60.000 pasukan. Begitu juga dengan gajahnya. Ya, persenjataan yang lengkap, perbekalan yang lengkap, strategi perang yang mereka siapkan, tapi semuanya menjadi sia-sia. Dalam satu waktu dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dikatakan oleh Allah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, kata Allah. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung ababil. Ababil ini bukan nama burung, akan tapi ini sifat sebagaimana kita sebutkan tadi. Maka Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata di sini, arsalallahu alaihim tayran ababil ay mutafarriqah. Ya, dia mengirimkan kepada mereka burung ababil, yakni burung mutafarriqah, burung yang datangnya dari segala penjuru secara berkelompok-kelompok. Ya, jadi tidak satu kelompok, tidak satu gerombolan, datang dari penjuru-penjuru yang sangat banyak,
dengan bersamaan. Ya. Adapun jenis burung ini tentunya tidak disebutkan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini, karena Allah Tabaraka wa Taala menyebutkan dalam bentuk nakirah di sini, tayran, sejenis burung. Ya, sekalipun sebagian para ulama seperti Imam Ibnu Katsir mengatakan sejenis burung alam-alam. Ya. Tapi intinya Allah tidak menyebutkan jenis burung ini. Dan para ulama mengatakan bahwa seakan-akan Allah Tabaraka wa Taala ingin menjelaskan kepada manusia bahwa sehebat apapun pasukan yang dibawa oleh Abraha, yang semua bangsa Arab tidak mampu menghadangnya, akan tapi bagi Allah pasukan ini tidak ada nilainya sama sekali. Allah tidak mengirimkan malaikat. Ya. Allah tidak mengirimkan malaikat untuk menghancurkan mereka. Akan tapi yang Allah kirimkan hanya pasukan burung. Sebagaimana Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan di awal tafsir ini bahwa kisah ini menunjukkan akan kuasa Allah. Kisah ini akan menunjukkan keagungan Allah. Ya, kisah ini menunjukkan akan kekuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tatkala Allah menghancurkan pasukan Abraha, Allah tidak mengirim malaikat. Tapi yang Allah kirim adalah pasukan burung. Seakan-akan Allah ingin memberikan pesan. Jangankan menghadapi malaikat, menghadapi burung saja engkau tidak mampu. Sama seperti sebagian cerita Israelian, bagaimana Namrud, raja yang membantah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi yuhyi wa yumit, Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Maka raja ini mengatakan, Ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maka dia panggil dua orang budak, kemudian yang satu diperintahkan untuk dibunuh, yang satunya diperintahkan jangan dibunuh. Ya. Ini menunjukkan bahwa aku bisa menghidupkan dan mematikan. Contoh, lihatlah, yang pertama aku bunuh, dan yang kedua aku biarkan hidup. Maka Ibrahim alaihissalam kemudian mengatakan, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Jika seandainya engkau memang Tuhan, karena dia mengaku Tuhan, maka silahkan terbitkan dari barat dan tenggelamkan di timur. Maka raja ini pun tidak bisa membantah. Ia kalah dalam hujjah di hadapan Nabi Ibrahim. Raja yang sombong dan angkuh ini, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dari rahmatullah Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah bunuh dia dengan sesuatu yang sangat hina. Ya. Ada hasyarat, serangga, yang akhirnya masuk ke hidungnya, sampai masuk ke otaknya. Akhirnya ia mati karenanya. Kesakitan berhari-hari dan akhirnya mati karenanya. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala berkehendak, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kehendaknya, subhanahu wa ta'ala. Intinya, burung yang disebutkan ini tidak disebutkan jenisnya apa. Hanya saja Allah sebutkan sifatnya, di mana Allah katakan ababil. Jadi ia bukan nama satu jenis burung. Ababil itu bukan nama burung. Ya, sebagaimana sebagian menyangkanya demikian, burung ababil. Akan tapi ababil di sini artinya maksudnya adalah sifat, yakni mutafarriqah, yang datang secara berbondong-bondong. Kemudian pada ayat yang keempat, Allah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, tarmihim bihijaratin min sijil. Di mana burung-burung ini melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Ya, hijarah min sijil. Ya. Yakni batu dari tanah liat yang sudah keras yang terbakar. Sijil di sini sebagian para ulama mengatakan sijil, yakni dari api. Artinya sudah dibakar, sudah dipanaskan. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, tahmilu hijaratan muhmatan min sijil. Ya. Batu yang dibawa olehnya adalah batu-batu yang sudah dipanaskan dengan api. Farmathum biha. Kemudian batu ini dilemparkan oleh burung-burung tersebut ke pasukan Abraha. Wa tatabba'at qasihim wa danihim. Dan melempar pasukan yang jauh maupun pasukan yang dekat. Fakhamadu wa hamadu. Akhirnya binasalah dan matilah semua mereka. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang selamat saat itu. Kalaupun selamat,
beberapa hari, kemudian setelahnya mati. Kemudian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala, pada ayat yang kelima Allah tabaraka wa taala menyebutkan bagaimana bentuk kehancuran yang terjadi pada mereka setelah burung-burung tersebut melempari mereka dengan batu-batu yang dipanaskan tadi. Allah tabaraka wa taala berfirman, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, wasaru ka'asfim ma'kul. Mereka akhirnya binasa seperti daun yang dimakan ulat. Apa yang dimaksud dengan daun yang dimakan ulat? Artinya mereka hancur. Mereka hancur. Karena disebutkan oleh sebagian ahli sejarah, maka tidak oleh sebagian ahli sejarah, bahwa batu ini tatkala mengena ke tubuh mereka, maka menjadikan tubuh mereka itu berlepasan. Tatkala kena tangan, maka tangan lepas, terbakar. Bahkan tatkala mengenai kepala, maka akan tembus sampai ke duburnya. Karena begitu panasnya batu-batu ini. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat, yang sudah hancur. Bahkan sebagian para ulama mengatakan seperti daun yang sudah dimakan ulat, kemudian sudah menjadi kotorannya. Tatkala kita melihat ulat di daun, malamnya dia makan daun tersebut, paginya kemudian dia buang kotoran, maka kotorannya akan hitam. Maka begitulah jasad mereka. Maka begitulah pasukan itu dibinasakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hancur dan menghitam. Ya. Sebagian para ulama mengatakan asfim ma'kul sama seperti biji. Ya. Contoh misal kita katakan biji gandum atau biji padi yang berasnya itu sudah keluar. Gabahnya itu sudah patah, sudah terpatahkan, artinya sudah hancur. Jadi anggota tubuh mereka itu berlepasan. Tidak ada yang sempurna, terbakar semuanya. Ini yang dimaksudkan oleh firman Allah tabaraka wa taala, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Waqafallahu syarrahum, kata Imam Sa'di, wa radda kaidahum fi nuhurihim wa qissatuhum ma'rufatun masyhurah. Allah tabaraka wa taala cukupkan manusia dari kejahatan mereka, dan Allah tabaraka wa ta'ala kembalikan makar mereka ke leher-leher mereka sendiri, dan kisah tentang penghancuran pasukan Abraha ini merupakan kisah yang sudah dimaklumi dan ceritanya masyhur di kalangan manusia. Kemudian beliau mengatakan bahwa tahun dihancurkannya pasukan Abraha ini adalah tahun di mana di tahun itu dilahirkan Nabi kita yang mulia salawatu rabbi wassalamu alaih. Ya, karena sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa beliau dilahirkan 50 hari atau 55 hari setelah terjadinya kejadian penghancuran pasukan Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga tatkala kita menyebutkan tentang kelahiran Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian para ulama mengatakan beliau lahir di hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Karena memang 50 hari atau 55 hari setelah terjadinya penghancuran pasukan Gajah ini, beliau alaihi salatu wassalam lahir ke muka bumi. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, fasarat min jumlati irhasati da'watihi wa muqaddimati risalatihi falillahil hamdu wasyukru. Jadilah penghancuran pasukan Abraha ini salah satu di antara irhasat. Irhasat ini bisa diartikan sebagai muqaddimah, pendahulu dari bukti akan kebenaran dakwah beliau, bukti akan kebenaran risalah yang akan beliau sampaikan kelak. Karena para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat keyakinan yang diyakini oleh Abraha dengan pasukannya yang datang dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah, dengan keyakinan yang diyakini oleh bangsa Arab, maka tentunya dari sisi agama dan keyakinan, tentunya yang dekat kepada kebenaran adalah agama dan keyakinan yang diyakini oleh Abraha saat itu. Ya, saat itu. Karena Islamnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam belum ada, karena Nabi belum lahir. Maka dari sisi agama dan keyakinan, tentunya keyakinannya Abraha dan pasukannya
dibandingkan dengan keyakinannya bangsa Arab saat itu, lebih dekat kepada kebenaran keyakinan Abraha dan pasukannya. Kenapa? Karena Abraha beragama Nasrani saat itu. Sebuah agama yang merujuk kepada kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan bangsa Arab, sebagaimana kita maklumi dan kita singgung tadi, mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala, melakukan kesyirikan pada Allah. Sebuah keyakinan dan agama yang tidak pernah Allah turunkan keyakinan seperti itu melalui lisan para nabi-nabi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari sisi agama dan keyakinan, Abraha sebenarnya lebih dekat kepada kebenaran. Akan tapi Allah hancurkan Abraha karena dua hal, kata para ulama. Yang pertama, karena ia hendak menghancurkan Ka'bah yang Allah muliakan. Sekalipun dia memiliki agama dan keyakinan yang lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan penduduk yang sedang menduduki atau sedang menjaga Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, Allah ingin menunjukkan, ini yang disebut dengan irhasad dan pendahuluan, bahwa kelak di Makkah ini akan muncul seorang nabi. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala ingin muliakan. Sehingga Imam Ibnu Katsir ingin muliakan Nabi SAW. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, seakan-akan Allah tabaraka wa ta'ala hendak sampaikan kepada manusia, lam nansurkum ya ma'syara Quraisy, kami tidak menolong kalian wahai orang-orang Quraisy atas orang-orang Habasyah karena kalian lebih baik dari orang Habasyah. Bukan. Karena dari sisi keyakinan dan agama mereka lebih baik dari kalian. Akan tapi, kenapa kami bela kalian? Kami tolong kalian dari serangan pasukan ini karena kami hendak menjaga Ka'bah yang dimuliakan ini. Kemudian kami akan muliakan Ka'bah ini dan kami akan agungkan Ka'bah ini dengan diutusnya seorang nabi akhir zaman, penutup para nabi, yakni nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wassalamuhu alaih. Maka seakan-akan Allah tabaraka ta'ala mengatakan bahwa suatu saat nanti tatkala muncul seorang nabi yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam, maka ini bukan hal yang aneh. Ya, karena sudah ada pendahuluan-pendahuluan yang Allah tunjukkan ya kepada manusia, tunjukkan kepada makhluk di alam semesta bahwa Mekah ini adalah tempat yang akan dipilih oleh Allah tabaraka ta'ala menjadi tempat munculnya, diutusnya Nabi akhir zaman, penutup para nabi, yakni Nabi kita yang mulia Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wassalamuhu alaih. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dari apa yang bisa kita jelaskan dari penjelasan tafsir surat Al-Fil, dari penjelasan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, dan juga penyempurnaan dari sejarah yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dari tafsir beliau. Demikian, semoga yang kita sampaikan ada faedahnya, dan biidznillah tabaraka wa ta'ala insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada tafsir surat-surat berikutnya insyaallah ta'ala. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.